Perkenalkan, nama saya Agnes Monika Simalango dengan NIM 1214182. Perkenalkan, nama saya Zian Saron Patricia Ginting dengan NIM 121410083. Frisma Seviang Raini dengan NIM 121410076. Latar belakang, kemajuan zaman mendorong modernisasi peradaban manusia, begitu juga kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Hal ini membuat manusia membutuhkan teknologi dalam membantu pekerjaan agar lebih mudah. Salah satu yang membutuhkan teknologi adalah perpustakaan, tempat untuk menambah ilmu pengetahuan melalui bahan pustaka yang ada di dalamnya, seperti buku, jurnal, ensiklopedia, dan sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah program yang dapat membantu layanan administrasi untuk perpustakaan agar lebih mudah dan cepat untuk dikerjakan. Sejarah dan pengertian C++. C++ merupakan bahasa turunan dari bahasa pemrograman C. Dibuat oleh Brent Storthrop dan timnya di Bell Laboratories pada tahun 1979. Bahasa pemrograman ini dipakai untuk tujuan penggunaan umum, memiliki struktur yaitu kumpulan baris, pernyataan atau perintah dari sejumlah blok fungsi dan keyword. Layanan perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat yang paling sering dikunjungi dalam hal meminjam buku untuk kepentingan masing-masing individu. Dalam proses peminjaman dan pengembalian buku, atau biasa disebut layanan administrasi perpustakaan, haruslah dilakukan secara cepat dan tepat. Agar proses berjalan dengan cepat dan tepat, dibutuhkan suatu program yang dapat membantu dalam layanan administrasi. Program inilah yang kami gunakan untuk mempermudah layanan dalam perpustakaan sederhana. Program yang kami gunakan adalah pemrograman C++ yang berbasis konsol atau terminal. Untuk melakukan pemrograman, langkah pertama adalah masukkan baris kode sebagai dasar pada bahasa pemrograman C++, yaitu include studio.h, include string.h, include usestream, include strip.h, include conio.h, dan juga using namespace. Selanjutnya, memasukkan fungsi utama untuk membuat struct seperti tanggal, bulan, dan tahun, serta integer objek yang ada di dalam struct. Selanjutnya, masukkan array sesuai dengan judul dan genre dari judul buku tersebut, seperti judul Aroma Karsa, genre fiksi fantasi. Setelah itu, masukkan inputan yang berisi selamat datang di program perpustakaan sederhana, serta akan keluar syarat peminjaman buku yang harus dipatuhi. Lalu, akan ada inputan untuk memasukkan nama peminjam. Setelah nama peminjam dimasukkan, akan dilanjutkan dengan kode buku yang berisi jenis buku, judul buku, harga dari masing-masing buku. Setelah itu akan keluar program untuk menanyakan berapa jenis buku yang ingin dipinjam. Selanjutnya, jika kita memasukkan banyak data sebanyak 1 kali, 2 kali, atau seterusnya, maka program tersebut akan berulang mengikuti banyak data sesuai yang diinginkan. Misalkan, kita ingin memasukkan banyak data sebanyak 2 kali, berarti program tersebut akan berjalan 2 kali. Program tersebut berisi tentang buku keberapa, kode buku apa yang ingin dipinjam, serta berapa jumlah buku yang ingin dipinjam dalam jenis yang sama. Untuk menghitung harga dari masing-masing kode buku, diperlukan inputan if dan else, di mana setiap perulangan if dimasukkan inputan dan harga sesuai dengan kode buku yang tersedia. Dan inputan else berisi kode buku yang tidak ada di inputan if. Jika inputan else ini keluar atau jika kode buku tidak ada, maka akan keluar kalimat maaf kode buku tidak tersedia, harap masukkan entry sesuai kode buku. Selanjutnya, memasukkan data peminjaman buku yang berisi tanggal, bulan, dan tahun. Dalam inputan ini digunakan fungsi while, if, else, yang mana if berisi inputan yang harus menggunakan angka, dan else berisi inputan selain angka atau perintah yang tidak ada di if. Sama seperti inputan peminjaman buku, inputan pengembalian buku juga menggunakan tanggal, bulan, dan tahun, serta menggunakan fungsi while dan if else. Untuk menghitung jumlah denda jika terlambat mengembalikan buku lebih dari 7 hari, maka setiap 1 harinya akan dikenakan denda sebesar Rp1.000. Dalam inputan ini menggunakan fungsi if. Yang terakhir, untuk menampilkan struct digunakan inputan yang terdiri dari nama penyewa buku, jumlah buku yang dipinjam, kode buku yang dipinjam, tanggal peminjaman buku, tanggal pengembalian buku, tanggal jatuh tempo pengembalian, lama peminjaman, lama keterlambatan jika terlambat, serta denda jika terkena denda. Tampilan dari hasil program yang telah dibuat akan muncul halaman pertama yang berisi pengenalan dari perpustakaan, yaitu selamat datang di program perpustakaan sederhana ruang baca kita. Kemudian ada syarat dan ketentuan peminjaman buku yang telah dibuat, seperti
mengisi data peminjaman buku, membayar tarif sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan denda jika terlambat dalam pengembalian buku, yaitu 1.000 per hari, dan buku yang dipinjam harus dijaga dengan baik. Data peminjaman buku yang pertama adalah dengan mengisi nama penyewa buku. Dalam hal ini, nama penyewa buku adalah Frisma. Lalu masukkan berapa banyak jenis buku yang ingin dipilih dari beberapa buku yang ada. Misalnya ingin meminjam 3 jenis buku yang berbeda, maka masukkan angka 3. Masukkan kode buku sesuai data yang ada dan pilih berapa banyak buku dalam jenis yang sama, yaitu untuk buku pertama dengan kode FF001 sebanyak 2 buku yang dipinjam dengan genre buku fiksi fantasi. Kemudian buku kedua dengan kode FS002 sebanyak 3 buku yang dipinjam dengan genre buku fiksi sejarah. Dan untuk buku ketiga dengan kode BP004 sebanyak 1 buku yang dipinjam dengan genre buku puisi. Kemudian akan diminta untuk memasukkan tanggal, bulan, dan tahun peminjaman buku, yaitu tanggal 3 bulan 3 tahun 2022. Lalu masukkan juga tanggal, bulan, dan tahun pengembalian buku, yaitu tanggal 11 bulan 3 tahun 2022. Akan muncul tampilan dari semua data yang telah dimasukkan tadi, dimulai dari nama, buku yang dipinjam, hingga tanggal pengembalian buku. Dikarenakan lama peminjaman buku sebanyak 8 hari, yaitu lewat 1 hari dari jatuh tempo peminjaman buku, yaitu 7 hari, maka akan dikenai denda sebanyak Rp1.000. Hasil dan kesimpulan, program dapat berjalan dengan baik sehingga diasumsikan dapat menjadi referensi dalam membantu layanan administrasi perpustakaan sederhana.